Ijarah. Secara harfiah, ijarah berasal dari kata al-ajru dari bahasa Arab yang menurut bahasa Indonesia berarti ganti dan upah. Sementara secara etimologi, ijarah bermakna menjual manfaat. Dalam arti luas, ijarah adalah akad atas kemanfaatan suatu barang dalam waktu tertentu dengan pengganti sejumlah tertentu yang telah disepakati. Selanjutnya di sini terdapat hadis dari Al-Ijarah yang berbunyi, sesungguhnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pernah menyewa seorang lelaki dari Bani Adil yang bernama Abdullah ibnu Al-Uraikid. Hadis riwayat Bukhari. Dan di dalam hadis lain juga disebutkan, yaitu berbunyi, Nahu sallahu alaihi wasallama naha ala muzara'ati wa amara bil mu'ajarati wa qala aba syabihah, yang artinya sesungguhnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang muzara'ah dan memerintahkan mu'ajarah atau akad sewa. Beliau bersabda, tidak apa-apa melakukan mu'ajarah. Hadis riwayat Muslim. Lalu, hadis yang sudah umum diketahui yaitu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berilah upah kepada para pekerja sebelum mengering keringatnya. Konsep penjualan sewa dan jasa menurut hadis, para ulama sepakat bahwa ijarah itu diperbolehkan dan tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ijma'. Ini dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyariatkan ijarah ini yang tujuannya untuk kemaslahatan umat dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan ijarah. Jadi berdasarkan sunnah atau hadis dan ijma' tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa hukum ijarah atau upah mengupah boleh dilakukan dalam Islam asalkan kegiatan tersebut sesuai dengan syarat. Di sini saya akan menjelaskan tentang asbabul wurud. Secara etimologis, asbabul wurud merupakan susunan idhofah yang berasal dari kata asbab dan al-wurud. Kata asbab menurut ahli bahasa diartikan dengan al-hab atau tali, saluran yang artinya dijelaskan sebagai segala yang menghubungkan suatu benda dengan benda lainnya. Sedangkan kata wurud merupakan bentuk isim masdar, kata benda abstrak dari warada, yaridu, wurudan yang berarti datang atau sampai. Dengan demikian, secara sederhana dapat diartikan bahwa asbabul wurud adalah sebab-sebab datangnya sesuatu. Karena istilah tersebut biasa dipakai dalam diskursus ilmu hadis, maka asbabul wurud bisa diartikan sebagai sesuatu yang menyebabkan atau menjadi latar belakang munculnya suatu hadis. Asbabul wurud mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka memahami suatu hadis, sebab biasanya hadis yang disampaikan oleh Nabi bersifat kaku, umum, dan makna yang sulit ditafsirkan. Oleh karenanya, memperhatikan latar belakang munculnya hadis sangat penting karena paling tidak dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam menangkap maksud suatu hadis, sehingga kita tidak terjebak pada teksnya saja, sehingga konteksnya kita abaikan. Pemahaman yang mengabaikan peranan asbabul wurud akan cenderung bersifat kaku, bahkan kadang kurang akomodatif terhadap perkembangan zaman. Kitab-kitab yang banyak berbicara mengenai asbabul wurud antara lain: 1. Asbabul Wurud Al-Hadis karya Abu Hafs Al-Uqbari. Yang kedua, Asbabul Wurud Al-Hadis karya Abu Hamid Abdul Jalil Al-Jabari. Yang ketiga, Asbabul Wurud Al-Hadis atau yang disebut juga Al-Luma fi Ashab Wurudil Hadis karya Jaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Tersebut sudah ditakhik oleh Yahya Ismail Ahmad. Yang terakhir, Al-Bayan wa At-Tarif karya Ibu Hamzah Al-Husaini Ad-Dimashqi. Adapun urgensi asbabul wurud al-hadis menurut Imam Asyuti antara lain yaitu: 1. Menentukan adanya taksis atau mengkhususkan yang bersifat umum. Yang kedua, membatasi pengertian hadis yang masih mutlak. Yang ketiga, mentafsil atau memerinci hadis yang masih bersifat global. Yang keempat, menentukan atau tidak adanya nas maskus dalam suatu hadis. Menjelaskan ilat sebab-sebab yang ditetapkan suatu hukum. Dan yang terakhir, menjelaskan maksud suatu hadis yang masih muskil atau sulit dipahami. Contoh aplikasi ilmu asbabul wurud yaitu: 1. Toharah atau bersuci. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, puasa.
Tata aturan fikih menyangkut penjualan jasa dan sewa menyewa dalam hadis dilihat dari segi objeknya. Akad ijarah dibagi menjadi dua. Yang pertama, ijarah manfaat. Al-ijarah al-manfaah, misalnya sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Yang kedua, ijarah yang bersifat pekerjaan atau al-ijarah al-a'mal, ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah seperti ini menurut ulama fiqh hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan buruh tani. Muajir adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa, dan lain-lain. Kemudian musta'ajir adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga, atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. Muajir mendapatkan upah atas tenaga yang ia keluarkan untuk mustajir, mendapatkan tenaga atau jasa dari muajir. Dasar hukum ijarah. Ada beberapa hadis yang menegaskan tentang upah. Hadis Rasulullah SAW menegaskan dari Ibnu Umar, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, berikanlah upahnya kepada seseorang pekerja sebelum keringatnya kering. Hadis riwayat Ibnu Majah. Diisyaratkan pula agar upah dalam transaksi ijarah disebutkan secara jelas dan diberitahukan berapa besar atau kecilnya upah pekerja. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwasannya Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang memperkerjakan pekerja, maka tentukanlah upahnya. Hadis riwayat Abdur Razak. Yang kedua yaitu terdapat syarat dan rukun ijarah. Syarat ijarah di sini yaitu yang pertama, pelaku ijarah haruslah berakal. Yang kedua, keridhaan pihak yang berakad. Yang ketiga, objek al-ijarah diserahkan secara langsung dan tidak cacat. Yang keempat yaitu ada objek al-ijarah yaitu sesuatu yang dihalalkan oleh syara. Yang kelima, objek al-ijarah berupa harta tetap yang dapat diketahui. Selanjutnya yaitu mengenai rukun ijarah. Adapun menurut jumhur ulama, rukun ijarah ada 4, yaitu yang pertama, akid atau orang yang berakad, yaitu orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut muajir, dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu disebut mustajir. Yang kedua di sini ada sigat, ketiga upah, dan yang terakhir yang keempat yaitu ada manfaat. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator.